A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Bagaimana sahabat-sahabatku, saudaraku? Sehat walafiat, baik jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Dan apabila saudaraku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, janganlah berputus asa atas rahmat Allah. Karena penyakit itu datangnya dari Allah. Maka Allah jualah yang akan menyembuhkan penyakit saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Nah, ada sebagian orang mengatakan bahwa orang yang bisa melihat makhluk halus itu tertolak syahadatnya dan tertolak kesaksiannya berdasarkan buku-buku yang dia baca. Nah, sebagai sumber daripada pengetahuannya. Apakah benar seperti itu? Yuk kita kupas tuntas pada hari ini. Jangan lupa untuk membawa lampu, suluh, atau obor untuk menerangi jalan-jalan kehidupan ini supaya terang dan benderang. Kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, untuk mencari keselamatan hidup di dunia dan akhirat, untuk mencari kesenangan hidup di dunia dan akhirat. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, seseorang yang tidak pernah belajar untuk membuka mata batin, yang kedua tidak pernah belajar masalah ilmu kebatinan, tapi Allah perlihatkan kepadanya ciptaannya yang tidak nampak di mata. Apa maksud dan tujuan Allah memperlihatkan makhluk-makhluk tersebut kepada dia? Nah, maksud dan tujuan Allah untuk memperlihatkan kepada seseorang makhluk-makhluk ciptaannya yang tidak nampak di mata, yang disebut dengan kasat mata, itu pertama adalah untuk menunjukkan bahwa ada makhluk ciptaannya yang gaib. Maka Allah itu maha gaib. Berarti Allah itu ada. Tidak diragu-ragukan, tidak sangsi dan tidak bimbang, Allah itu ada. Yang kedua, untuk membenarkan perkataan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa ada sekelompok jin yang mendatangi Nabi kita untuk masuk agama Islam. Nah, maka kita lihat jin itu ada yang beragama Islam. Dia sholat, dia mendengarkan ceramah. Seperti kita. Nah, seperti pengalaman saya. Kalau saya dulu itu orangnya penakut. Penakut saya dulu, itu waktu muda-muda saya dulu. Itu asalkan jangankan nengok makhluk halus, nengok orang meninggal dunia yang di depan rumahnya dipasang kain putih, itu takut saya itu. Saya menghindar itu lewat dari depan rumahnya itu, saking takutnya. Tapi setelah saya belajar di zikir tawakal di bawah pimpinan almarhum Pak Zaini, disitulah pertama kali saya berkenalan dengan makhluk halus. Nah, disitulah saya dibukakan. Waktu itu saya sedang sholat maghrib, jadi di rumah, di kamar. Begitu saya takbir Allahu Akbar, saya nampak makhluk hitam bermata merah duduk dengan memandang saya seperti ini. Nah, karena pesan daripada guru saya mengatakan bahwa apapun bentuknya, apapun wujudnya, jangan pernah takut. Nah, jadi saya pegang itu. Jadi saya tetap sholat maghrib sampai selesai. Jadi setelah saya selesai sholat maghrib, saya lihat makhluk itu sudah tidak ada. Nah, yang kedua,
Itu saya lihat itu waktu sholat Isya kalau saya tidak salah. Itu ada asap, tapi mengupal sepanjang ini. Nah, sepanjang ini dia melayang meliuk-liuk. Nah, jadi dia punya mata, hidung, mulut, ya kan? Dia putar-putar di badan saya. Nah, waktu itu Allah beri bantuan kepada diri saya itu asap obat nyamuk. Di dalam pikiran saya itu asap obat nyamuk. Supaya saya jangan takut, Allah beri bantuannya. Nah, setelah saya selesai sholat, ya kan, saya lihat itu makhluk halus itu hinggap di bagian perut saya ini. Dia tidur kayak gitu. Saya perhatiin, saya pandang kan, ada matanya, ada hidungnya, ada alisnya, ada mulutnya. Akhirnya dia tegak, dia terbang, lagi seperti ini kan. Nah, begitu dia dapat kisi-kisi angin itu, untuk keluar masuknya angin, situ dia keluar, berserak. Nah, yang ketiga, saya waktu itu sholat subuh, mau ke masjid. Jadi, saya keluar dengan baju putih, kain sarung putih, kopiah putih. Waktu itu di masjid baru mengaji, yang diputar dari kaset. Jadi di depan rumah orang itu, di depan masjid itu, saya lihat ada pocong. Tapi di pikiran saya itu ada orang untuk nakut-nakuti saya. Maka saya datangi, saya periksa, saya memeriksa dia, dia pemeriksa saya. Jadi sama ginilah kami memandang. Gitu. Jadi situlah saya lihat di matanya itu tidak ada cahaya. Tidak ada pantulan cahaya sama sekali. Dia punya hidung sama kayak kita, mulut sama kita, mata pun alisnya semua sama dengan kayak kita. Cuma dia ditutupi dengan kain kapan. Yang nampak aja wajahnya aja. Jadi rupanya saya memeriksa dia, dia pun rupanya memeriksa saya. Dikiranya saya ini kawannya yang pulang kesiangan mungkin. Jadi diperiksanya juga saya. Rupanya dia mungkin lihat uduk saya, dia terbang. Dia terbang, saya perhatikan dia terbangnya ke pohon sukun. Nah, itulah saya lihat pocong. Nah, yang keempat, itu waktu saya mancing di Lubuk Siam. Jadi di hampir di jam setengah tujuh malam, itu ada pocong keluar dari pohon yang besar. Pohon itu sudah mati. Itu mendatangi saya tegak di samping saya. Saya pandang pocong itu kan. Pandang seperti itu. Jadi akhirnya saya bilang sama pocong itu, pocong, kau mau mancing? Kalau mau mancing tuh ada pancing tuh. Pancinglah ikan tuh. Langsung dia menghilang. Malu dia mungkin dibilang kayak gitu kan. Nah, dan selanjutnya. Bahkan kawan saya satu pengajian di tarekat Naksabandia tidak percaya. Salah saya selalu saya digurauinya. Hayalan. Hayalan kawajanya itu. Itu hayalan kau aja itu katanya kan. Asal saya bercerita masalah-masalah yang gaib kan, lalu dibilangnya hayalan, halusinasi. Jadi pas kami mancing di kampung dalam, ada pohon besar. Saya duduk di situ. Saya tidak buru-buru kalau mancing, saya santai-santai kalau mancing. Jadi saya ambil kopi, saya pasang rokok, saya merokok situ kan. Bulu kuduk saya tegak. Tapi saya tak lihat makhluknya. Apa makhluk yang ada di pohon itu tidak ada. Saya perhatiin semua sudut-sudut pohon itu tidak ada nampak. Tapi bulu kuduk saya ini tegak-tegak terus. Ini ada ini orang isinya ini di pohon ini. Jadi saya bilang sama kawan tuh, saya nanti pindah ya agak 2 meter dari sini ya, kalau ada apa-apa kan tahu nanti saya dengar. Ayolah, jadi saya pindah lah 2 meter dari dia. Baru jam 5 sore, kami biasanya keluar dari lokasi mancing itu jam 7 malam. Baru jam 5 sore dia udah teriak. Woi, keluarlah woi. Alah tuh, ada mancingnya sudah woi. Woi, balik katanya kan. Kami terkejut. Lah, kok tidak biasanya seperti ini. Biasanya pulang jam 7 malam. Kok jam 5 sore udah mengajak-ajak balik. Udahlah kami balik lah kan. Fokus semua pancing. Jadi kami singgah di kedai kopi di Pasir Putih. Saya tanya sama dia, ngapa kau baru jam 5 sore sudah ngajak pulang kau? Jadi dia cerita dia nampak pocong. Katanya kulit dia ini udah ngelupas. Kulit dia udah ngelupas, memperhatiin dia. Udah dia geser just 1 meter. Masih nengok juga. Akhirnya itulah dia mekik itu.
Jadi saya balas, kau ni menghayalnya kau, halunya kau tu. Jadi Allah Pak Regar ini mau dibalasnya pula omongan aku. Nah, kan udah nampak apa kau kan? Memang kayak gitu orang tuh, kalau belum nampak dibilangnya orang tuh halu, dibilangnya orang tuh menghayal. Kalau sudah nampak ketakutan, saya bilang kayak gitu kan. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Makna daripada seseorang itu Allah perlihatkan makhluk-makhluk gaib itu adalah satu. Allah menunjukkan ada ciptaannya yang tak nampak di mata manusia, tapi diperlihatkan pada seseorang. Karena Allah itu maha gaib daripada ciptaannya yang gaib. Yang kedua, membenarkan perkataan Nabi kita, Rasul kita, bahwa ada sekelompok jin yang mendatangi Nabi kita untuk masuk Islam. Sehingga jin itu ada beragama Islam. Nah, saya sudah lihat itu jin yang beragama Islam itu. Dianya bagaimana dia tawaduknya mendengarkan ceramah. Saya lihat itu. Dan di video saya berikut sebelumnya itu juga sudah saya ceritakan. Nah, inilah maknanya. Bagaimana tertolak kesaksiannya. Nah, ingat saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada. Seseorang yang membuat konten, dia tidak berkata jujur. Dia menurutkan hawa nafsunya dengan mengarang-ngarang cerita-cerita bohong, hanya untuk mendapatkan subscriber, hanya untuk mendapatkan follower, ya kan? Selama konten itu ditayangkan, maka selama itu pula lah dosa-dosanya akan mengalir kepada yang bersangkutan. Jadi kalau kita membuat konten itu, kita harus berkata jujur dan apa adanya, supaya kita terhindar daripada menanggung dosa dari konten yang kita buat. Karena selama konten itu ditayangkan oleh YouTube, selama itu pula dosa itu akan mengalir kepada kita. Nah, inilah jalan yang licin. Gitu. Kalau tidak berhati-hati berjalan, maka kita akan tergelincir ke dalam jurangnya dosa. Semoga video saya ini selalu mendatangkan manfaat bagi saudaraku dimanapun Anda berada. Satu dukungan, subscribe yang saudara berikan, itu akan menjadi saksi dalam kehidupan saudara dan akan menjadi saksi di dalam hal di alam barzah, bahwa saudara sudah mendukung kebenaran, bukan mendukung pembenaran. Bahwa saudara memang ingin mengikuti apa yang disabdakan Nabi kita, Rasul kita, untuk menempuh jalan yang lurus, jalan yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalan-jalan yang disesatkan, dan juga bukan jalan-jalan yang dimurkai. Semoga kita selalu hidup dalam keadaan keimanan dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah, bukan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang su'ul khotimah. Khairul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.